warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Kenantakan Saudinuha dengan NIM 243141025 dari kelas PGMI 3A. Nah, bayangkan sebuah kelas yang tidak hanya fokus pada nilai dan ujian, tetapi juga pada pemahaman pengalaman dan jati diri peserta didik. Sebuah kelas yang bukan hanya tempat menghafal materi, tetapi ruang untuk berpikir, merasa, dan bertumbuh menjadi manusia seutuhnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bab 2 yang membahas landasan pemikiran pembelajaran mendalam. Nah, di bab 2 ini memberikan gambaran nih kepada kita mengapa pendekatan ini penting, apa yang menjadi fondasinya, dan bagaimana berbagai aspek mulai dari filosofi hingga bukti empiris menjadi dasar kuat implementasinya di Indonesia. Nah, mari kita bahas satu persatu mulai dari aspek filosofis hingga empiris untuk memahami bagaimana pembelajaran mendalam mampu membentuk kualitas pendidikan yang lebih manusiawi, relevan, dan juga bermakna. Nah, bab ini membahas keseluruhan dasar konseptual pembelajaran mendalam. Kita akan melihat hubungan erat antara nilai-nilai pendidikan, teori belajar, kondisi sosial, dan regulasi nasional, serta bukti penelitian yang saling melengkapi satu sama yang lain. Nah, selanjutnya ada 5 landasan utama pada bab 2. Yang pertama ada landasan filosofis dan juga pedagogis, yaitu nilai dan pandangan hidup yang membentuk cara kita melihat pendidikan. Pada bagian ini, kita belajar bahwa pendidikan tidak hanya soal mengajar, tetapi membentuk manusia seutuhnya. Yang kedua adalah landasan teoristis yang membahas sejarah dan teori ilmiah yang mendasari konsep pembelajaran mendalam. Ini sangat penting untuk memahami dari mana ide muncul dan bagaimana ia berkembang. Dan yang ketiga adalah landasan sosiologis yang melihat bagaimana pembelajaran mendalam menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang beragam dan terus berkembang. Dan yang keempat ada landasan yuridis yang menjelaskan payung hukum dan regulasi yang mendukung pelaksanaan pembelajaran mendalam mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga PP terbaru. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu ada landasan empiris, yaitu bukti nyata dari hasil penelitian dan praktik pendidikan yang menunjukkan efektivitas pembelajaran mendalam. Nah, dengan 5 landasan ini kita bisa memahami bahwa pembelajaran mendalam bukan hanya sebuah pendekatan, tetapi sebuah gerakan perubahan pendidikan. Nah, secara filosofis, pendidikan dipandang sebagai proses membentuk manusia seutuhnya. Tidak hanya memindahkan ilmu dari guru ke murid, tetapi juga membangun karakter, nilai moral, dan juga kemandirian. Pemikiran John Dewey menjadi rujukan penting di sini. Menurutnya, pendidikan adalah bagian dari kehidupan itu sendiri. Artinya, pendidikan tidak boleh dipisahkan dari pengalaman nyata peserta didik. Pembelajaran harus relevan, kontekstual, dan bermakna. Filosofis ini mengajak kita untuk melihat peserta didik sebagai individu yang punya pemikiran, perasaan, dan pengalaman unik. Karena itu, proses belajar idealnya mengembangkan seluruh aspek manusia, baik intelektual, emosional, dan sosial maupun spiritual. Nah, selanjutnya pemikiran ini juga diperkuat oleh tokoh-tokoh pendidikan Indonesia. Yang pertama ada Ki Hajar Dewantara yang menekankan bahwa pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan harus berakar pada budaya bangsa dan dilakukan dalam suasana yang menyenangkan. Sistem Among Asih Asuh mengajarkan bahwa pendidikan harus memberi ruang tumbuh bagi peserta didik.
Yang kedua ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, melihat pendidikan sebagai alat untuk memperbaiki masyarakat. Ia menekankan pentingnya integritas, kepedulian, dan amal kebaikan. Pendidikan bukan hanya untuk dia sendiri, tetapi untuk kebermanfaatan sosial. Dan ada dari Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Ki Bagus Hadi Kusumo, bahwa pendidikan sejati harus berlandaskan adab, penghormatan kepada guru, nilai-nilai moral, dan spiritualitas menjadi fondasi karakter mulia. Dari pemikiran para tokoh ini, kita bisa belajar bahwa pendidikan di Indonesia sejak dulu sudah berorientasi pada kemanusiaan, karakter, dan kebijaksanaan. Selanjutnya ada landasan pedagogis. Nah, dari sisi pedagogis, pembelajaran mendalam itu mengutamakan pengembangan peserta didik secara utuh melalui 4 dimensi utama. Yang pertama ada olah pikir, yaitu kemampuan berpikir kritis, menganalisis, mengolah informasi, dan memahami konsep secara mendalam. Dan yang kedua ada olah rasa, yaitu kemampuan memahami emosi diri dan orang lain, termasuk empati dan kepekaan sosial. Dan yang ketiga ada olah hati, yaitu nilai moral, etika, budi pekerti, dan spiritualitas yang menjadi pondasi karakter. Dan yang keempat ada olahraga, yaitu kesehatan fisik, koordinasi gerak, dan kesiapan dalam melakukan aktivitas belajar. Dalam pembelajaran mendalam, pembelajaran harus dirancang supaya kesadaran harus dirancang agar berkesadaran. Nah, artinya guru dan peserta didik harus sama-sama saling memahami tujuan belajarnya. Pembelajaran itu harus bermakna, yaitu materi terhubung dengan kehidupan sehari-hari. Dan pembelajaran harus menggembirakan karena suasana positif sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar. Nah, secara teoristis, konsep pembelajaran mendalam memiliki sejarah panjang. Pada tahun 1970-an, Martin dan Salcho membedakan dua pendekatan belajar, ada surface learning dan deep learning. Pendekatan dangkal biasanya hanya fokus pada menghafal fakta. Peserta didik belajar sekedar untuk ujian tanpa benar-benar memahami maknanya. Sementara itu, pendekatan mendalam menekankan pemahaman, pencarian makna, dan hubungan antara berbagai konsep. Peserta didik diajak untuk berpikir, bertanya, dan menemukan relevansi materi dengan kehidupan. Penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran mendalam jauh lebih efektif dalam jangka panjang. Peserta didik tidak hanya mampu mengingat informasi, tetapi juga menerapkan pengetahuan untuk memecah masalah nyata. Nah, di dalam perkembangan modern ada dua istilah deep learning. Yang pertama ada deep learning dalam teknologi. Khususnya kecerdasan buatan yang menggunakan algoritma jaringan saraf tiruan. Dan namun dalam konteks pendidikan, deep learning memiliki makna yang berbeda. Model ini berkembang di Norwegia dan kemudian banyak diadaptasi negara lain, termasuk negara kita yaitu Indonesia. Nah, deep learning dalam pendidikan ini menekankan bahwa pemahaman mendalam bukan sekedar hafalan, kolaborasi dan komunikasi yang bermakna, kreativitas dan kemampuan menghasilkan solusi, dan juga kemampuan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Pendekatan ini tuh sejalan dengan kebutuhan peserta didik abad ke-21 yang dituntut untuk berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan juga kolaboratif. Nah, pembelajaran mendalam sangat relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk. Keberagaman budaya, suku, bahasa, dan agama memerlukan pendidikan yang mampu menumbuhkan toleransi, persatuan, dan empati.
Pendidikan pembelajaran mendalam membantu peserta didik memahami realitas sosial di sekitarnya, mengenali identitas dirinya, dan berperan aktif dalam masyarakat. Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun warga negara yang berkarakter dan berbudaya. Nah, pembelajaran mendalam juga memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-Undang 1945 menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 menegaskan bahwa pendidikan harus mengembangkan potensi peserta didik secara utuh, spiritual, intelektual, moral, dan sosial. PP nomor 57 tahun 2021 menekankan bahwa proses pembelajaran harus interaktif, inspiratif, menantang, dan menyenangkan, dan memberi ruang bagi kreativitas dan kemandirian. Dengan regulasi ini, negara memberikan dukungan penuh terhadap pendekatan pembelajaran mendalam. Selanjutnya ada landasan empiris. Dari sisi empiris, berbagai penelitian membuktikan bahwa pembelajaran yang aktif dan bermakna dapat meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan pemahaman jangka panjang. Pembelajaran yang membangun suasana emosional positif seperti rasa senang dan penasaran juga terbukti membantu peserta didik memahami materi lebih dalam. Pengalaman di berbagai sekolah menunjukkan bahwa ketika peserta didik terlibat secara langsung, berdiskusi, bereksperimen, dan merefleksikan pembelajaran, mereka menjadi lebih percaya diri dan lebih kreatif. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran mendalam bukan hanya sebuah teori, tetapi pendekatan yang efektif dan relevan. Sebagai penutup, pembelajaran mendalam adalah pendekatan pendidikan yang memiliki landasan yang sangat kuat, mulai dari filsafat, teori, kondisi sosial, hukum, hingga penelitian ilmiah. Pendekatan ini berusaha mengembalikan hakikat pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia. Dengan memahami landasan-landasan tadi, kita dapat melihat bahwa pembelajaran mendalam bukan hanya sekedar model pembelajaran baru, tetapi upaya untuk menghadirkan pendidikan yang lebih bermakna, relevan, menyenangkan, dan berorientasi pada masa depan peserta didik. Nah, semoga pemaparan tadi dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya pembelajaran mendalam dengan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.